warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aprilia Hendri dengan NPM 219110157 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rika Ningsih, yang mana beliau memberikan tugas tentang berbicara, dan saya akan membahas tentang internet. Apa itu internet? Internet adalah salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia, terutama pada zaman milenial sekarang ini. Internet menawarkan akses kemudahan dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa orang-orang di seluruh dunia bisa kecanduan menggunakan internet. Manfaat yang diberikan oleh internet dalam kehidupan sehari-hari tak dapat diragukan lagi. Di segala bidang, internet memegang peranan yang sangat penting. Dalam dunia pendidikan pun internet sangat membantu. Banyak guru dan mahasiswa yang mendapatkan bantuan ilmu dari internet. Bahkan materi pembelajaran pun akan sangat mudah didapatkan dengan menggunakan internet. Ada yang mengatakan bahwa menggunakan internet itu seperti pisau bermata dua. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif di dalam menggunakan internet. Jadi sebagai pengguna internet yang baik, kita haruslah bijak menggunakannya. Internet berasal dari Interconnection Network, yang artinya sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Dan internet berasal dari bahasa Latin inter, yang artinya antara. Internet melibatkan berbagai jenis macam komputer dan topologi jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP atau IP. TCP bekerja untuk memastikan bahwa seluruh jaringan terhubung dengan baik. Sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari suatu komputer ke komputer yang lain. Dulunya, internet dikenal sebagai wadah untuk para peneliti saling bertukar informasi yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan komersil untuk kesempatan bisnis mereka. Dan pada saat ini pengguna internet telah melebar ke seluruh dunia dan telah mencapai jumlah lebih dari 250 juta orang, dan itu akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertamanya penggunaan internet tersebut memanglah wajar, apalagi saat ini penggunaan internet tidak hanya untuk mencari informasi saja, tetapi orang-orang telah memanfaatkan internet untuk penggunaan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Dan ada pula yang menggunakan internet untuk tempat berjualan mereka atau untuk sarana mencari uang. Dan juga saat ini akses internet tak hanya untuk orang-orang yang ada di perkotaan. Untuk orang yang di pedesaan pun saat ini sudah dapat mengakses yang namanya internet. Sebelum kita membahas dampak negatif dari internet, pertama kita akan membahas dulu dampak positif dari internet. Yang pertama tentunya memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Yang kedua memudahkan kita dalam berkomunikasi karena jarak berkomunikasinya sangat tidak terbatas. Yang ketiga mempermudah hidup. Contohnya kita dapat bekerja melalui internet, kita dapat bertemu orang yang jauh di internet, dan kita dapat mencari uang di internet. Yang keempat untuk hiburan. Karena di internet banyak sekali konten-konten hiburan yang dapat kita tonton yang telah disediakan oleh para konten-konten creator di internet. Yang kelima, mengenalkan kita kepada budaya baru. Karena internet itu tidak terbatas, jadi kita dapat mengakses apapun yang ingin kita akses yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Seperti mencari tentang budaya negara lain, semuanya tersedia di dalam internet. Sekarang kita masuk ke dampak negatif internet. Yang pertama, membahayakan informasi pribadi. Karena ketika kita akan mengakses sesuatu di internet, kita harus menggunakan suatu akun yang mana isinya yaitu data-data pribadi kita. Yang kedua, banyak terjadinya tindak kriminal, termasuk di dalamnya penipuan, pelecehan seksual, atau cyberbullying. Yang ketiga, membuat kita kecanduan dan menjadi antisosial. Jadi karena seseorang sudah kecanduan dengan internet, dia tidak akan mau berinteraksi dengan keadaan sosial di luar ruangan. Keempat, banyaknya konten pornografi, yang mana hal itu dapat merusak pikiran anak-anak di bawah umur yang menggunakan internet. Yang terakhir, masalah kesehatan, seperti terkena radiasi atau rabun pada mata. Pembahasan terakhir yaitu cara mengatasi dampak negatif dari internet. Yang pertama, edukasi sejak dini. Yang kedua, pengawasan orang tua. Yang ketiga, menyaring semua informasi yang diterima. Yang keempat, jangan percaya kepada orang yang tidak dikenal dalam internet. Yang kelima, batasi penggunaan internet. Jadi itu dia pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata dalam berbicara, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.